Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Deke Fatila dengan NIM C0D02408. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Latar belakang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan PPh. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengenaan PPh dibedakan berdasarkan status subjek pajak, yaitu wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan dalam mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak. PPh pasal 1 dikenakan terhadap penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri seperti gaji, upah, dan tunjangan atau honorarium. Sedangkan PPh pasal 26 dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh pihak luar negeri atau SPLN dari sumber di Indonesia. Pengertian dan dasar hukum PPh 21 final dan pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 21 final. PPh pasal 21 final adalah pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri yang diterima secara sekaligus dan tidak dapat dikreditkan kembali. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 68 tahun 2009, penghasilan seperti uang, pesangon manfaat, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dikenakan pemotongan PPh 21 yang bersifat final. Artinya, setelah dipotong pajak tersebut tidak perlu dilaporkan dalam SPT tahunan karena telah dianggap selesai. Tarifnya bersifat berlapis mulai dari 0% hingga 25% tergantung pada jumlah bruto penghasilan. Ketentuan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Yang kedua, PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri dari Indonesia. Berdasarkan pasal 26 UU PPh, tarif yang dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final. Yang pertama, ada dasar hukum pelaksanaan lebih lanjut diatur melalui PMK nomor 168 tahun 2023 tentang tata cara pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atau 26 per 24 PJ 2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, per 25 PJ 2018 tentang penerapan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Mekanisme pemungutan pajak. PPh pasal 21 final. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja atau lembaga yang membayarkan penghasilan. Pihak pemotong wajib yaitu menghitung pajak sesuai lapisan tarif PP nomor 68 tahun 2009, membuat bukti potong formulir 17217, menyetorkan ke kas negara dan melaporkan dalam SPT masa. Contoh, seorang karyawan menerima pesangon sebesar 120 juta berdasarkan PP nomor 68 tahun 2009, tarif 15% berlaku untuk penghasilan dari 100 juta sampai 500 juta, maka PPh 21 final sama dengan 15% dikali 120 juta sama dengan 18 juta. PPh pasal 26. Apabila perusahaan dalam negeri membayar penghasilan kepada SPLN, misalnya royalti atau imbalan jasa, maka perusahaan wajib memotong PPh 26 sebesar 20% dari bruto. Jika SPLN berasal dari negara yang memiliki tax treaty atau P3B dengan Indonesia, tarif dapat diturunkan menjadi 10% atau sesuai perjanjian. Pemotongan wajib membuat bukti potong PPh 26 atau e-bupot dan melaporkannya dalam SPT masa PPh 23 atau 26. Perbedaan perlakuan perpajakan SPDN atau SPLN. Perbedaan utama antara wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan SPLN terletak pada cakupan
penghasilan dan mekanisme pemungutan. BPDN dikenai PPh pasal 21 dengan tarif progresif berlapis pasal 17 UU PPh atas penghasilan globalnya, serta dapat menikmati pengurangan biaya jabatan PTKP dan mengkreditkan pajak tersendiri. Misalnya pegawai tetap dalam negeri melaporkan SPT tahunan dan jika PPh pasal 1 terutang lebih kecil daripada yang dipotong, ia mendapatkan restitusi atau kredit pajak. Sebaliknya, SPLN hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau sistem surcharge based. Pemotongan PPh atas SPLN bersifat final. Tidak ada kewajiban laporan tahunan bagi SPLN atas penghasilan tersebut. Tarif umumnya flat 20% bruto, tidak mengenal lapisan. SPLN tidak mendapat PTKP dan tidak dapat mengkreditkan pajak tersebut terhadap kewajiban lain di Indonesia. Jika SPLN kemudian berubah status menjadi BPDN, misal karena tinggal lebih besar dari 183 hari, maka pajak yang sebelumnya dipotong bisa dikreditkan ke SPT tahunan atas tahun perubahan status. Singkatnya, BPDN memotong PPh pasal 21 dengan tarif progresif dan laporan SPT lengkap. Sementara SPLN dipotong PPh 26 final flat tanpa pelaporan pajak lanjutan. Tarif dan pengecualian. PPh pasal 21 final atau PP 68 tahun 2009. Kalau 0 sampai 50 juta itu 0%. 50 juta sampai 100 juta itu 5%. Kalau 100 juta sampai 500 juta itu 50%. Di atas 500 juta dikenakan pajak 25%. PPh pasal 26 atau UU PPh pasal 26. Tarif umum 20% dari jumlah bruto. Dapat lebih rendah jika ada P3B misalnya. Dividen 10% jika Indonesia, Singapura. Royalti 15% Indonesia, Jepang. Dikecualikan untuk penghasilan lebih kecil 10 juta sesuai PMK nomor 82 tahun 2009. Tarif terpadu atau 20% final untuk SPLN. Contoh perhitungan atau studi kasus. Contoh kasus PPh pasal 21 final. Kasus seorang karyawan tetap bernama Pak Rudi bekerja di PT Sinar Jaya selama 10 tahun. Pada tahun 2005 ia diberhentikan karena efisiensi dan menerima uang pesangon sebesar 180 juta dan yang dibayarkan sekaligus. Dasar hukum. Pasal 2 ayat 1 PP nomor 68 tahun 2009. Penghasilan berupa pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenai PPh pasal 1 final. Perhitungannya itu tarif final menurut PP 68 tahun 2009. 0% untuk 0 sampai 50 juta, 5% untuk 50 juta sampai 100 juta, 15% untuk 100 juta sampai 500 juta. Perhitungan pajak 0% dikali 50 juta sama dengan 0 juta. 0 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 80 juta sama dengan 12 juta. Total PPh 21 finalnya adalah sama dengan 14.500.000. Keterangan PPh 21 sebesar 14.500.000 dipotong langsung oleh PT Sinar Jaya dan Store ke kas negara. Pajak ini bersifat final sehingga Bapak Rudi tidak perlu melaporkan dalam SPT tahunan. Kesimpulannya, PPh pasal 21 final dan pasal 26 sama-sama merupakan bentuk pemotongan pajak yang bersifat final, namun penerapan berbeda. PPh 21 final berlaku untuk penghasilan tertentu bagi BPDN, sedangkan PPh 26 berlaku sebagai SPLN atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Kedua pasal ini berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara, menjaga penghindaran pajak, serta menjaga keadilan fiskal di era globalisasi. Sekian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.